Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya, adik-adik yang baik hatinya. Kita bertemu kembali untuk matrikulasi matematika yang ketiga. Salah satu mata kuliah matematika yang ada di semester 1 itu adalah mata kuliah statistika, ya. Statistika ini tentu berbicara tentang data dan pengolahan data yang pada akhirnya kita akan mengambil keputusan-keputusan dari data yang ada. Nah, statistika ini tentu semakin berkembang, ya, semakin berkembang dan membutuhkan, dan saat ini data itu tidak lagi sedikit jumlahnya, namun sudah sangat banyak sekali. Contohnya misalnya kalau adik-adik menggunakan device, ya, handphone, misal smartphone, lalu setiap adik mendownload dan menginstal aplikasi, biasanya aplikasi itu meminta apa ya, data, ya. Nah, meminta izin untuk mengakses foto misalnya, kemudian mengakses nomor kontak, mengakses dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika kita mengizinkan aplikasi itu mengakses data yang ada di handphone kita, ya mereka berarti kita izinkan mengambil data kita, ya. Nah, tentu data-data itu akan menjadi biasanya, ya, salah satunya pemanfaatan yang digunakan untuk data yang mereka gunakan, yang mereka ambil dari smartphone kita adalah kecenderungan kita, gitu ya, sehingga mereka menyesuaikan dengan iklan yang akan ditampilkan, baik iklan di aplikasi itu. Contohnya lagi misalnya di Facebook, ya. Nah, Facebook ini selalu ada postingan-postingan sponsor, gitu ya, iklan. Nah, iklan ini tentu disesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Iklan yang tampil di saya itu disesuaikan dengan perilaku saya ketika saya menggunakan handphone. Nah, pernah saya di handphone saya ada aplikasi Facebook, ada juga aplikasi marketplace, ya, salah satu marketplace. Jadi marketplace ini ya seperti Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, Lazada, gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya punya salah satunya, kemudian saya searching tas, gitu ya. Saya searching tas anak, gitu. Saya cari tas-tas anak, gitu ya, model-modelnya saya searching. Saya tidak melakukan pembelian di sana, masih hanya searching. Kemudian di Google juga saya searching gambar tas, gitu ya, atau harga tas. Nah, kemudian tidak berapa lama saya buka Facebook, saya scroll ke bawah, itu yang tampil iklannya adalah iklan-iklan tas anak, gitu, tampil, gitu. Nah, jadi ya, kegiatan saya di smartphone saya itu dijadikan sebagai data, gitu, bagi Facebook untuk menyesuaikan iklannya. Nah, harapannya mereka adalah ketika saya yang sedang butuh tas, lalu mereka menyodorkan iklan tas, ya tentu saya lebih besar peluang saya untuk melakukan pembelian, gitu ya. Nah, menarik sekali, itulah kekuatan ketika kita memiliki data. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita itu akan tepat sasaran ketika data yang kita miliki itu cukup, ya. Jadi penting sekali mempelajari statistika. Namun kita belajar dasar-dasarnya saja dulu, datanya pun data-data kecil saja dulu. Nanti akan kita mudah-mudahan pengalaman dalam mengolah data-data yang sedikit, data-data yang kecil, berukuran kecil, instance-nya, jumlah datanya, menjadi pengalaman kita untuk mudah mempelajari pengolahan data-data yang berukuran besar atau big data, ya. Nah, terkait dengan statistika, hari ini saya ingin diskusi tentang ukuran-ukuran statistik yang ada di dalam statistika. Ya, ada dua kategori. Yang pertama adalah pengukuran tendensi sentral atau pengukuran memusat. Jadi data yang banyak kita lihat bagaimana kecenderungannya, ya, kecenderungannya, pemusatannya lah, ya, kita lihat dari pemusatannya. Di antaranya yaitu pengukuran tendensi sentral ada mean atau rata-rata.
Nah, rata-rata ini kan sebenarnya melihat kecenderungan data. Kalau angka-angkanya kecil, angka-angka kecil data itu berarti ya rata-ratanya juga kecil. Kalau angkanya rata-rata besar, maka rata-ratanya akan menyesuaikan, ya. Jadi kita bisa melihat gimana gambaran data dengan melihat rata-ratanya gitu. Jadi dari rata-rata itu bisa kita gambarkan, bisa kita prediksi bagaimana kondisi data yang sebenarnya, gitu ya. Kemudian ada median. Ya, median ini adalah nilai tengah, ya. Tentu nilai tengah ini dari data yang ada, kita akan lihat gimana pertengahannya, gitu ya. Data yang ada di bagian tengah itu nilainya bagaimana. Kemudian modus ini data yang paling sering muncul. Ya, ini macam-macam dari rata-rata, gitu ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah pengukuran dispersi, penyebaran. Data ini dilihat memusatnya, ya, rata-ratanya, kemudian nilai tengahnya, lalu data yang paling sering muncul. Kemudian ada juga kita lihat pengukuran dispersi, yaitu penyebarannya. Seberapa beda data-data ini. Nah, ini termasuk varian, deviasi standar, ya. Nah, hari ini saya hanya bahas yang bagian pertama, pengukuran tendensi sentral. Oke. Ukuran memusat. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Untuk menghitung rata-rata ini tidak sulit. Kita jumlahkan saja seluruh data, kita totalkan seluruh datanya, lalu dibagi ada berapa instance datanya, ada berapa banyak datanya, ya. Kalau disimbolkan ini X bar, ya ada garis di atasnya X bar atau rata-rata. Data pertama, tambah data kedua, tambah data ketiga, dan seterusnya sampai data ke N. Nah, misalnya datanya ada N, ada sekian, ada sebanyak N gitu ya. Ada 100, berarti ini data yang ke 100. Data pertama sampai data ke 100 kita jumlahkan, dibagi dengan 100. Ya. Kalau simbol matematikanya, penjumlahan ini kita bisa simbolkan dia dengan sigma. Dari 1 sampai N untuk indeks I, 1 sampai N dari data X. Ya, dibagi dengan berapa banyak datanya. Nah, contoh, ini kita ambil yang sederhana saja dulu. Yang penting adalah pemahaman konsepnya dulu ya, secara sederhana. Ini ada data nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. 9 data ini ada 3, 6, 7, 4, dan seterusnya. Berapa minnya, berapa rata-ratanya? Nah, caranya ya kita totalkan saja nih. 3 tambah 6, tambah 7, tambah 4, tambah 4, tambah 5, tambah 7, tambah 8, tambah 10 ya. Kita totalkan, kita bagi dengan berapa banyak datanya tadi? Ada 9. Berarti 54 bagi 9 sama dengan 6. Rata-ratanya 6. Ya, jadi rata-ratanya adalah 6. Kemudian median. Median ini kan data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Jadi ini penting diingat bahwasanya datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, baru kita lihat data yang berada di tengah. Kalau untuk datanya berjumlah genap, nah, kalau genap itu kan kalau adik bagi 2, misalnya 10, adik bagi 2, adik akan mendapati tengahnya itu adalah antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, ya kalau 10 data kita bagi 2, tengah-tengahnya itu adalah data ke-5 dan data ke-6. Maka data ke-5 dan data ke-6 ini kita tambahkan lalu bagi 2. Gitu ya. Itu untuk data genap. Kalau data ganjil, contohnya misalnya ada 9 data. Nah, ya. Nah, ini ada 9 data. 3, 6, 7, 4, 4, 5, 7, 8, 10. Ini ada 9 data. Kita urutkan dulu. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini sudah saya urutkan. Nah, tentu data tengahnya karena dia ganjil, tinggal satu buah angka saja. Maka angka itulah langsung menjadi mediannya. Ya. Kalau yang ganjil. Kalau yang genap, kita jumlahkan dulu, lalu bagi 2. Nah, kemudian modus. Modus ini adalah data yang paling banyak muncul. Nah, jadi data itu punya kecenderungan yang sering muncul, itu tentu mempengaruhi datanya. Ada yang bisa kita ambil dari sana, gitu ya. Modusnya dari data ini, contohnya ya. Dari data ini berapa modusnya? Kita tinggal lihat data mana yang paling sering muncul. Ada 2 data yang paling sering muncul, yaitu 4 ada 2 kali muncul dan 7 juga ada 2 kali muncul.
Maka dengan demikian modusnya adalah 4 dan 7. Ya, tidak sulit. Oke, ini langsung nih saya minta adik-adik mengerjakannya. Tidak sulit nih ya. Ini saya kasih sebuah kelompok data. Ini ada kisaran 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11. Jadi adik cari min-nya atau rata-ratanya. Caranya jumlahkan ini lalu dibagi 11 nanti ya. Itu untuk min. Untuk mediannya urutkan dulu. Mulai dari 2 yang paling kecil, kemudian 3, ya, diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu ambillah angka yang berada di tengah. Ini kalau dia 11 berarti angka yang data yang ke-6 lah nanti setelah diurutkan, itulah menjadi mediannya. Kemudian kalau modus, lihat saja di sini angka yang paling sering muncul. Di sini bisa kita lihat nih, sepertinya 3 paling sering muncul sebanyak 3 kali. Nah, nanti itulah sebagai modusnya ya. Nah, ini adik kerjakan di kertas, kemudian adik fotokan, lalu diupload di Google Classroom ya. Nah, paling lama besok tengah malam itu saya tunggu ya. Oke, nah sedikit saya ingin tunjukkan adik-adik kalau mau mengambil catatan mahasiswa ya, catatan materi untuk mata kuliah, semua mata kuliah, adik buka website Medicom ya, website Amik Medicom adik buka, kemudian scroll ke bawah, paling bawah. Nah, di paling bawah ini ada catatan mahasiswa ya, catatan mahasiswa diklik. Oke, di sini untuk ketiga prodi kita semua sudah ada. Ya, misalnya adik prodi manajemen informatika, maka adik klik double klik lah yang CMMI ya. Kita tunggu dulu. Nah, jadi nanti adik download di sini CM-nya ya. Adik download di sini CM-nya. Di situ ada mata kuliah kalkulus, statistik, pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu catatannya sudah ada materinya, gambaran materinya. Nanti dosennya akan memberi penjelasan melalui video. Nah, jadi ada catatannya sudah ada, adik-adik bisa mudah mengikutinya, gitu ya. Oke, ini belum berhasil dibuka. Oke, ini semester 1 sampai semester 6, adik-adik di semester 1 buka yang semester 1, di sini ada mata kuliah kalkulus ya. Ini ada mata kuliah kalkulus. Nah, ini dia pertemuan 1 pertidaksamaan sampai nanti pertemuan 14 ya. Kemudian yang statistik ini ada STSK, ini statistik. Metode pendataan pertemuan pertama dan seterusnya sampai nanti pertemuan ke-14 ya. Ini boleh adik save di handphone atau di laptop adik masing-masing ya. Nah, terkait dengan website Medicom, adik-adik juga pantengin terus nih websitenya ya. Di sini ada pengumuman ya, pengumuman-pengumuman di sini adik bisa update ya, mana tahu pengumumannya terkait dengan adik-adik mahasiswa baru. Nah, ini termasuk nih kebijakan pembelajaran daring. Nah, gimana sebenarnya pembelajaran daring Medicom tuh boleh adik lihat di sini ya. Ini kegiatan-kegiatan di Medicom. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan post-testnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.